Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, mahasiswa PPG Perjabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan. Kampanye praktik baik yang akan saya sampaikan adalah mengenai penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Pada praktik pengalaman lapangan PPL 1 yang dilaksanakan di SDN Gayungan 2 Surabaya, saya berkesempatan menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik di SDN Gayungan 2 Surabaya. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Scaffolding merupakan suatu teknik pembelajaran di mana siswa diberikan sejumlah bantuan, kemudian perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut, hingga pada akhirnya siswa dapat menunjukkan kemandirian yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, scaffolding juga merupakan strategi pendidikan yang melibatkan bantuan dan dukungan yang diberikan kepada siswa oleh guru atau sesama siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Metode scaffolding ini adalah konsep dari Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development oleh Vygotsky diartikan sebagai serangkaian tugas yang selalu sulit dikuasai anak secara sendirian, akan tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dari orang lain yang lebih mampu seperti guru atau melalui kerjasama dengan teman sejawat. Penerapan scaffolding dilaksanakan di kelas 2 SDN Gayungan 2 Surabaya pada materi PKN kerjasama dengan menggunakan metode problem based learning. Selanjutnya yaitu aktivitas dalam penerapan scaffolding, meliputi langkah-langkah scaffolding sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan materi pembelajaran, di mana pada pembelajaran kali ini menggunakan materi kerjasama. Kemudian yang kedua, menentukan Zone of Proximal Development atau level perkembangan siswa berdasarkan tingkat kognitifnya, yang dilihat dari hasil belajar sebelumnya. Yang ketiga, mengelompokkan berdasarkan Zone of Proximal Development. Pada pembelajaran tersebut, pengelompokan dibuat secara heterogen, bertujuan agar masing-masing kelompok memiliki kombinasi siswa yang berbagai tingkat kemampuan supaya dapat saling membantu satu sama lain. Kemudian yang keempat, memberikan tugas soal berjenjang yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Selanjutnya, mendorong siswa untuk bekerja dan belajar menyelesaikan soal-soal secara mandiri dengan kelompok. Selain itu, juga memberikan bantuan berupa bimbingan, motivasi, pemberian contoh, kata kunci, atau hal lain yang dapat memancing siswa ke arah kemandirian belajar, serta mengarahkan siswa yang memiliki ZPD rendah dan menyimpulkan pembelajaran. Selama siswa bekerja sama untuk menyelesaikan soal-soal tersebut, guru juga berkeliling ke setiap kelompok untuk memberikan bantuan atau dukungan. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada zona perkembangan proksimal atau ZPD membawa sejumlah hasil yang positif dalam pembelajaran siswa. Ini termasuk peningkatan pemahaman konsep yang lebih kompleks, pengembangan kemandirian dalam pemecahan masalah, keterampilan berpikir kritis, dan peningkatan kinerja akademis. Melalui dukungan bertahap, siswa dapat mengaitkan konsep-konsep, memperoleh kepercayaan diri dalam menyelesaikan tugas yang sulit, dan membangun koneksi yang lebih dalam antara berbagai konsep. Dengan demikian, scaffolding memainkan peran penting dalam meningkatkan pembelajaran siswa, dengan membantu mereka melewati batas kemampuan mereka dengan bantuan yang tepat. Secara keseluruhan, penerapan Zone of Proximal Development dapat menghasilkan pencapaian yang berdampak positif pada proses pembelajaran siswa. Pembelajaran dan replikasi. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development di kelas dikemas dengan konsep permainan sebagai alat pembelajaran.
Selama permainan, setiap kelompok dapat memberikan bantuan dan dukungan satu sama lain dalam menjawab soal-soal yang mungkin sulit bagi mereka. Siswa yang lebih memahami konsep dapat memberikan penjelasan atau petunjuk kepada anggota kelompok yang lain yang mungkin mengalami kesulitan. Di sini, guru dapat berperan sebagai pengawas dan memberikan bantuan tambahan jika diperlukan. Dan setelah permainan selesai, guru dapat menyimpulkan pembelajaran dari permainan tersebut. Mereka dapat mengidentifikasi konsep-konsep yang dapat dipahami oleh siswa, serta memperjelas konsep-konsep yang mungkin masih membingungkan. Penerapan scaffolding pada zona perkembangan proksimal dengan menggunakan permainan sebagai alat pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan siswa, membangun kerjasama tim, dan memfasilitasi pemahaman konsep yang lebih baik melalui interaksi yang menyenangkan dan mendukung. Dengan penerapan ini, ke depannya kemampuan siswa dapat berkembang hingga tercapainya tujuan pembelajaran. Demikian penjelasan mengenai penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Semoga dengan pembelajaran scaffolding ini dapat membantu guru untuk memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa.